Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noprianto, NIM 28921503334, Prodi Manajemen Plus, dosen pengampu Dr. Agus Kholik SEMM, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Oke, pada kesempatan kali ini, pada ulangan tengah semester 2, saya akan membahas tentang Bank CCB Indonesia. Yang saya akan bahas di sini untuk pendahuluan yaitu latar belakang, yang kedua sejarah CCB Indonesia atau sejarah singkat CCB Indonesia, yang ketiga yaitu pembahasan, yang mana pembahasan di sini ada 3. Yang pertama ada produk CCB Indonesia, kantor cabang atau branches, dan yang ketiga yaitu simulasi pemilikan rumah. Oke, langsung saja ke latar belakang. Mengenai arti bank, bisa dipastikan semua orang sudah mengerti, baik yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah ataupun yang tidak sekolah pun pasti tahu arti umum dari bank. Meskipun tidak semua orang mempunyai tabungan di bank, tapi kata bank sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti iklan di TV yang sering menampilkan iklan bank. Atau ketika bepergian, kita melihat gedung bank. Sedangkan pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. CCB Indonesia atau PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk adalah bank umum devisa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dan merupakan hasil merger antara PT Bank Windu Ketjana Internasional Tbk atau Bank Windu dan PT Bank Arta Antar Daerah atau Bank Anda pada tanggal 30 November 2016. Dengan fokus saat ini pada bisnis corporate banking, CCB Indonesia akan tetap mengembangkan usaha kecil dan menengah serta consumer banking dan berupaya menjadi market maker bisnis RMB di Indonesia. Sejarah singkat CCB Indonesia. Penggabungan usaha antara Bank Windu dengan perusahaan terkendali Bank Anda yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor S/400-PB.12/2016 tanggal 30 November 2016, serta penerimaan pemberitahuan penggabungan perseroan nomor AHU-AH-01-10-0003-777 tanggal 30 November 2016. Dengan demikian, penggabungan usaha Bank Windu dan Bank Anda telah menjadi efektif dilaksanakan per tanggal 30 November 2016. Bank Windu sebagai perusahaan hasil merger diubah namanya menjadi PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk atau CCB Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan nomor S/440-PBI-12/2016 tanggal 28 November 2016 sesuai salinan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/KDK-03/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Windu Ketjana Internasional Tbk menjadi PT Bank Cina Construction Bank Indonesia Tbk dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 00.776-AH.01.10 tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar
Pemegang saham pengendali baru yaitu China Construction Bank Corporate atau CCB yang saat ini telah memiliki 60% saham perseroan. Sebelumnya PT Bank Windu Kencana Internasional Tbk atau Bank Windu juga merupakan bank hasil penggabungan merger antara PT Bank Multicore Tbk dan PT Bank Windu Kencana atau BWK. Pada tanggal 8 Januari 2008, penggabungan merger secara legal dituangkan dalam Akta Merger nomor 171 tanggal 28 November 2007 yang mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU/0982-AH.01.02 pada tanggal 8 Januari 2008. PT Bank Windu Kencana atau BWK pada awalnya dibentuk pada tanggal 26 Mei 1967 oleh 3 yayasan sosial sebagai pendirinya, yaitu Yayasan Dharma Putra Kostrad, Yayasan Bantuan Beasiswa Yatim Piatu Trikora, dan Yayasan Jakarta. Pada tahun 1978, kepemilikan beralih kepada keluarga Salim atau Grup Salim. Sementara Multicore semula dikenal dengan nama PT Multinational Finance Corporation, didirikan tahun 1974 dalam bentuk lembaga keuangan bukan bank atau LKBB, merupakan suatu konsorsium atau joint venture dari bank domestik dengan bank-bank internasional, yaitu Royal Bank of Scotland (BCA), LTCB Japan, Jardine Fleming Chemical Bank, dan Asia Insurance. Pada tahun 1993 berubah statusnya menjadi Bank Multicore. Selanjutnya pada tahun 2003 Bank Joni Wiratmadja dan rekan-rekan mengambil alih kepemilikan Bank Multicore. Pada tanggal 8 Januari 2008 terjadi merger antara Bank Multicore Tbk dan BWK menjadi PT Bank Windu Kencana Internasional Tbk atau dikenal sebagai Bank Windu. Adapun beberapa produk Bank CCB Indonesia, yang pertama yaitu pinjaman. Berikut ini merupakan produk pinjaman, diantaranya yaitu kredit kendaraan bermotor, kredit kepemilikan rumah, kredit komersial ekspres atau mengembangkan usaha dan bisnis. Yang kedua yaitu simpanan. Adapun beberapa produk simpanan antara lain yaitu deposito rupiah dan palas, dan yang kedua yaitu tabungan. Kantor cabang Hatta Branches saat ini memiliki jaringan 103 kantor yang terbesar di kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Bali, Mataram, Lombok, Palembang, Bandar Lampung, Batam, Pekanbaru, Pontianak, Makassar, dan Pangkal Pinang. CCB Indonesia akan segera memiliki cakupan nasional. Oke, untuk selanjutnya di sini ada simulasi kredit pemilikan rumah. Seperti tabel yang digambar, menghitung angsuran KPR. Harga rumah sebesar 500 juta rupiah, untuk uang mukanya 20%, jangka waktu 15 tahun, untuk suku bunganya 9,0% per tahun, sisa angsuran sebesar 400 juta rupiah, sedangkan angsuran per tahun sebesar 49.623.553 rupiah. Untuk selanjutnya yaitu simulasi kredit kepemilikan rumah, seperti tabel yang ada di gambar. Tabel simulasi angsuran KPR, yang mana pada tahun pertama saldo awal sebesar 400 juta rupiah, sedangkan untuk angsuran sebesar 490.623.553,06 rupiah. Untuk bunga per tahun sebesar 36 juta rupiah. Untuk pokok sebesar 13.623.553,06 rupiah. Sedangkan untuk saldo akhir sebesar 386.376.446,94 rupiah. Pada tahun kedua, saldo awal sebesar 386.376.446,94 rupiah.
Untuk angsuran sebesar 49.523.553 rupiah. Sedangkan untuk bunga sebesar 34.773.822 rupiah. Untuk pokok sebesar 14.849.672,84 rupiah. Sedangkan untuk saldo terakhir pada tahun kedua yaitu sebesar 371.526.774,10 rupiah. Pada tahun ketiga saldo awal sebesar 371.526.774,10 rupiah. Sedangkan untuk angsuran sebesar 49.523.553,06 rupiah. Sedangkan untuk bunganya sebesar 33.437.409,67 rupiah. Untuk pokok 16.186.143,39 rupiah. Sedangkan untuk saldo terakhir di sini sebesar 355.630.71 rupiah. Untuk tahun yang keempat saldo awal sebesar 355.340.630,71 rupiah. Sedangkan untuk angsuran sebesar 49.423.553,06 rupiah. Untuk bunga sebesar 31.980.656,76 rupiah. Untuk pokok sebesar 17.442.896,30 rupiah. Sedangkan untuk saldo akhir pada tahun keempat yaitu sebesar 337.697.734,42 rupiah. Untuk selanjutnya tahun kelima saldo awal sebesar 337.697.734,42 rupiah. Untuk angsuran 49.623.553,6 rupiah. Untuk bunga 30.392.796,10 rupiah. Untuk pokok 19.230.756,96 rupiah. Dan untuk saldo terakhir sebesar 318.967,46 rupiah. Pada tahun ke-6 saldo awal sebesar 318.466,977,46 rupiah. Untuk angsuran 49.623.553,06 rupiah. Untuk bunga di sini sebesar 28.627.027,97 rupiah. Dan pokok 20.961.525,9 rupiah. Sedangkan untuk saldo akhir di sini sebesar 297.505.452,37 rupiah. Sampai tahun ke-15 bisa kita perhatikan di tabel yang ada di gambar. Oke, di sini saya akan melanjutkan keunggulan Bank CCB Indonesia. Adapun keunggulan Bank CCB Indonesia diantaranya yaitu pemegang saham mayoritas, yaitu CCB Corporate merupakan salah satu bank besar di dunia dengan jaringan subsidiaris di 30 negara, akan memperkuat corporate image Bank CCB Indonesia serta penambahan modal bank akan lebih terjamin. Yang kedua, CCB Corporate memiliki keahlian dalam
struktur financing akan memberi competitive advantage bagi bank untuk pengembangan ke skala yang lebih besar lagi. Yang ketiga, kelebihan kompetitif dari CCB Corporation dalam hal pembiayaan infrastruktur dan trade financing, terutama untuk menangani nasabah-nasabah korporasi besar di Indonesia. Pembiayaan infrastruktur sejalan dengan program pemerintah hingga tahun 2024. Dan yang terakhir yaitu keunggulannya dengan fokus saat ini pada bisnis corporate banking, CCB Indonesia tetap mengembangkan usaha kecil dan menengah serta consumer banking. Apa sih tantangan ke depan untuk CCB Indonesia? Nah, di sini ada 3 tantangan ke depan. Yang pertama, kondisi ekonomi dunia masih dibayangi dampak dari pandemi coronavirus, yaitu juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Yang kedua, tekanan inovasi digital pada perbankan, perkembangan bisnis model yang baru berbasis digital yang sangat dinamis. Dan yang terakhir, tingkat persaingan antar bank semakin ketat. Walaupun demikian, potensi pasar di Indonesia masih terbuka dan relatif besar. Dampak dari persaingan menyebabkan tekanan terhadap margin pendapatan. Nah, di sini ada sasaran strategisnya. Apa saja sasaran strategisnya di sini? Yang pertama, mengembangkan bisnis secara berhati-hati dan konservatif pada segmen corporate banking seiring dengan segmen usaha kecil menengah atau UKM, termasuk komersial dan consumer banking. Yang kedua, memastikan CAR yang memadai untuk pengembangan bisnis sebagai bank buku 3 pada tahun 2021 dan seterusnya. Dan yang ketiga, tetap konsisten meningkatkan penerapan good corporate governance atau GCG dan peningkatan sistem manajemen risiko ke level yang lebih advance. Dan yang keempat, optimalisasi kantor yang sudah ada menuju pengembangan perbankan digital. Yang kelima, meningkatkan kualitas modal manusia atau human capital dengan meningkatkan skala program training dan kesempatan pengembangan yang lebih beragam. Dan yang terakhir di sini, penguatan infrastruktur sistem TI untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan kapabilitas bisnis bank. Pengembangan dan memanfaatkan teknologi untuk manage risk, mempermudah kontrol fungsi AML dan anti-fraud, juga pengembangan produk dan jasa. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang PT Bank Cina Construction Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.